Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Hari ini kita ke pertemuan kedua untuk materi SPLTV, yaitu Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Setelah pekan kemarin kita mempelajari teorinya, hari ini kita mempelajari aplikasinya atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saya beri judul materinya masalah kontekstual SPLTV. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi hari ini dapat Anda pahami dengan mudah dan kita selalu dalam keadaan sehat. Ya, kita langsung ke topik yang pertama, yaitu mengenai langkah-langkah penyelesaian SPLTV. Yang pertama, nanti kalian mencari hal yang perlu kalian tentukan hasilnya dan dimisalkan bisa dalam bentuk X, Y, Z, bisa A, B, C, P, Q, R, dan selanjutnya. Dan seterusnya bisa yang lain. Yang penting tidak sama. Kemudian langkah kedua, menyusun model matematika. Dan yang ketiga, kita menyelesaikan SPLTV. Menyelesaikannya bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau eliminasi substitusi dijadikan satu. Dan langkah yang terakhir yaitu tinggal menafsirkan penyelesaian SPLTV sesuai dengan permasalahan semula atau dikembalikan ke yang ditanyakan dalam soal. Kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, misalkan diketahui keliling segitiga ABC itu 70 cm. Panjang AC adalah 2 cm lebihnya dari panjang AB. Pahami ya, panjang AC 2 cm lebihnya dari panjang AB. Misal panjang AB 7 berarti panjang AC 9. Kemudian kalimat selanjutnya, panjang BC adalah 6 kurangnya dari panjang AC. Jika X menyatakan panjang AB, Y menyatakan panjang BC, dan Z menyatakan panjang AC, maka SPLTV dari hubungan panjang sisi-sisi segitiga ABC adalah, oke, kita analisis ya. Tadi sesuai di soal, diketahui segitiga ABC dengan X-nya itu AB, Y-nya itu BC, dan Z-nya itu AC. Kalimat yang pertama, keliling segitiga ABC 70 cm. Ingat kalau keliling berarti tinggal kita menambahkan sisi-sisinya. Berarti bisa diperoleh X ditambah Y ditambah Z sama dengan 70. Kalimat kedua, panjang AC adalah 2 cm lebihnya dari panjang AB. AC itu sendiri yaitu berarti Z ya. 2 cm lebihnya dari panjang AB. Panjang AB itu apa? Panjang AB itu X ditambah 2 berarti ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita pindah ruas jadi seperti ini ya. X, Z-nya saya bawa ke depan, X min Z, 2-nya saya bawa ke belakang, berarti jadi min 2. X min Z sama dengan min 2. Kalimat selanjutnya, panjang BC adalah 6 cm kurangnya dari panjang AC. Panjang BC tadi itu Y. Nah, 6 cm kurangnya dari panjang AC. Berarti ini dikurangi 6. Nah, bisa kita pindah ruas menjadi Y min Z sama dengan min 6. Berarti diperoleh kesimpulan SPLTV yang sesuai dengan permasalahan tersebut yaitu ini. X plus Y plus Z sama dengan 70. X min Z sama dengan min 2. Y min Z sama dengan min 6. Contoh selanjutnya. Bu Sari mempunyai uang pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan. Jumlah uangnya 160 ribu. Uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Banyak lembar uang pecahan 20 ribuan 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. Jika P menyatakan banyak lembar uang 5 ribuan, Q uang 10 ribuan, R 20 ribuan, maka SPLTV yang menyatakan hubungan pecahan-pecahan uang tersebut adalah kita analisis per kalimat. Nah, kalimat yang pertama, jumlah uangnya 160 ribu. Berarti ini kalau dijumlah 160 ribu. Tapi ingat ini itu
beda nilainya, beda nominalnya. Berarti ditulisnya seperti ini. Sesuai dengan ini, karena ini 5 ribuan berarti 5.000 P, Q-nya itu 10.000 berarti 10 ribuan berarti 10.000 Q, R-nya 20 ribuan berarti 20.000 R. Sama dengan 160.000 kita sederhanakan menjadi seperti ini. Kalimat selanjutnya, uang pecahan 10 ribuan 6 lembar lebih banyak daripada uang pecahan 5 ribuan. Uang pecahan 10 ribuan tadi itu Q, 6 lembar lebih banyak dari 5 ribuan. Nah, 5 ribuan itu apa? Yaitu P, berarti P plus 6. Bisa dipindah ruas menjadi seperti ini. Kalimat selanjutnya, banyak lembar uang pecahan 20 ribuan. Uang pecahan 20 ribuan berarti R, 2 kali banyak lembar uang pecahan 5 ribuan. 5 ribuan berarti P, berarti sama dengan 2P karena 2 kalinya. Bisa dipindah ruas menjadi seperti ini, berarti diperoleh kesimpulan SPLTV-nya itu seperti ini. Contoh selanjutnya, sebuah toko alat tulis menyediakan spidol aneka warna. Perbandingan antara banyak spidol biru dan spidol merah adalah 3:4. Kemudian spidol merah dan spidol hitam adalah 4:5. Jumlah ketiga jenis spidol adalah 430. Kita diminta menentukan SPLTV-nya. Kita analisis. Tadi sesuai permisalan di soal ya, X itu biru, Y-nya merah, dan Z-nya hitam. Kalimat yang pertama, perbandingan antara banyak spidol biru dan spidol merah. Spidol biru itu X, merah itu Y. Berarti jadinya X per Y sama dengan 3/4, tinggal kali silang. 4X sama dengan 3Y. Berarti ini bisa juga dinyatakan menjadi 4X min 3Y sama dengan 0. Kalimat selanjutnya, perbandingan antara banyak spidol merah dan spidol hitam. Spidol merah tadi itu Y, spidol hitam itu Z. 4/5, tinggal kali silang, peroleh hasilnya ini. Kalimat selanjutnya, jumlah ketiga spidol, berarti tinggal dijumlahkan 430, berarti ini hasil akhirnya. Contoh selanjutnya, diketahui Deksa 4 tahun lebih tua dari Elisa, dan diketahui juga bahwa Firda 3 tahun lebih muda dari Elisa. Jika jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun, maka jumlah umur Deksa dan Firda adalah, kita lakukan permisalan terlebih dahulu. Misal D itu umur Deksa, EU Elisa, dan F itu Firda. Pada kalimat pertama, Deksa 4 tahun lebih tua. Deksa sendiri itu D, 4 tahun lebih tua dari Elisa. Elisa itu E, berarti E plus 4. Kemudian kalimat selanjutnya, Firda 3 tahun lebih muda. Firda itu F, 3 tahun lebih muda dari Elisa. Elisanya E, berarti E min 3. Ini bisa ini sampai sini selesai, atau bisa juga ini saya buat menjadi seperti ini ya. E sama dengan F plus 3. Dan jumlah umur Deksa, Elisa, dan Firda adalah 58 tahun. Nah, sudah. Kemudian kita akan mencari nilai umur yang ditanyakan tadi itu umurnya Deksa dan Firda. Berarti D plus F. Nah, tadi peroleh SPLTV-nya seperti ini. Ini untuk penyelesaiannya ada banyak cara, nanti bisa ada 3 cara, 4 cara, dan 5 cara lebih karena masing-masing kan punya pendapatnya sendiri-sendiri. Bisa substitusi dulu, bisa eliminasi dulu, bisa yang disubstitusi 1 ke 2 atau 2 ke 3 atau 1 ke 3. Ada banyak cara, tidak harus sama, tapi nanti hasil akhirnya sama. Yang cara yang saya gunakan yaitu saya akan mensubstitusi persamaan 2 ke persamaan 1. E-nya nanti ini akan saya ganti menjadi F plus 3. Nah, diperoleh D sama dengan F plus 7.
Ini saya anggap menjadi persamaan 4. Kemudian, karena saya sudah memperoleh E dan F-nya seperti ini, E-nya itu dalam F, D-nya juga dalam F, saya akan mensubstitusi persamaan 2 dan 4 ke persamaan 3, sehingga nanti hanya ada variabel F. Nah, jadinya seperti ini. F-nya diperoleh 16. Yang ditanyakan tadi Deksa dan Firda, berarti tinggal kita mencari Deksa. Saya menggunakan persamaan 4. Nah, hasilnya berarti D sama dengan 23. Berarti jumlah umur Deksa dan Firda adalah 39 tahun. Contoh selanjutnya, jumlah 3 bilangan adalah 75. Bilangan pertama, 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan pertamanya adalah, kita analisis, kita lakukan permisalan, misal X, Y, Z. X itu bilangan pertama, Y bilangan kedua, dan Z bilangan ketiga. Kita analisis jumlah 3 bilangannya 75, berarti X plus Y plus Z 75. Bilangan pertama 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan pertama tadi itu X, 5 lebihnya dari jumlah 2 bilangan lain. Jumlah 2 bilangan lain berarti kan Y plus Z. Nah, 5 lebihnya berarti ditambah 5. Ini saya pindah ruas menjadi seperti ini. Kalimat selanjutnya, bilangan kedua sama dengan 1/4 dari jumlah 2 bilangan lain. Bilangan kedua tadi itu Y, 1/4 jumlah 2 bilangan lain. Jumlah 2 bilangan lain berarti X plus Z, nah 1/4-nya. 4-nya saya kalikan dengan Y, kemudian saya pindah ruas menjadi seperti ini. Nah, kita sudah memperoleh 3 ini ya. Yang ditanya itu bilangan pertama, artinya kalian hanya diminta mencari nilai X. Karena yang diminta hanya mencari nilai X, ya sudah kalian bagaimana caranya biar caranya lebih cepat dan langsung ketemu nilai X-nya. Ini kalau kalian lihat, antara persamaan 1 dan 2, ini itu koefisiennya hampir sama ya. Tapi ini hanya beda di sini. Artinya, ini koefisien X itu sama-sama 1, koefisien Y itu berlawanan, koefisien Z itu berlawanan. Artinya dari dua persamaan ini, 1 dan 2, kita itu bisa ada 2 pilihan. Bisa mengeliminasi X, nanti ketemu Y, Z. Bisa mengeliminasi Y dan Z, nanti ketemu X. Yang kita butuhkan itu kan hanya X. Berarti kita akan mengeliminasi Y dan Z-nya. Cara mengeliminasinya bagaimana? Ini kan sudah sama kan koefisiennya, sudah sama-sama 1. Kita abaikan plus minusnya sama-sama 1. Berarti ini kita bisa menghilangkan ini dengan cara dijumlah. Karena tandanya beda. Tandanya plus minus, berarti kan dijumlah. Berarti ini 2X, yang ini 80. Hasilnya X-nya yaitu 40. Nah, ini diperoleh bilangan pertamanya adalah 40. Contoh selanjutnya, diketahui segitiga dengan besar sudut terkecil sama dengan besar sepertiga sudut menengah. Besar sudut terbesarnya 2 kali jumlah besar 2 sudut lainnya. Besar sudut-sudut segitiga tersebut adalah, kita analisis, misal X-nya sudut terkecil, Y sudut menengah, dan Z-nya sudut terbesar. Nah, kita tentukan model matematikanya. Ini kalimatnya tidak saya tulis lagi karena masih terlihat di sini. Nah, kalimat pertama itu menyebutkan sudut terkecil sama dengan besar sepertiga sudut terbesar. Sudut terkecilnya X, sudut menengah. Sudut menengahnya Y. Berarti X sama dengan 1/3 Y. Bisa dikali ya menjadi 3X sama dengan Y. Atau 3X min Y sama dengan 0. Dapat persamaan 1. Kalimat selanjutnya, besar sudut terbesarnya 2 kali jumlah besar 2 sudut lainnya. Besar sudut terbesar itu Z, itu sama dengan 2 kali X ditambah Y. Nah, bisa pindah ruas, bisa dikalikan. Hasilnya ini pindah ruas, jadinya 2X plus 2Y min Z sama dengan 0, jadi persamaan 2. Nah, ini kan baru ada 2 persamaan dan tidak ada kalimat lagi. Tapi, kalau di segitiga itu kan ada
hal mutlak yang terjadi, yaitu kalau segitiga itu sudutnya ada 3 dan jumlah besar sudutnya itu 180 derajat. Kita bisa menggunakan ini. X plus Y plus Z sama dengan 180 menjadi persamaan yang ketiga. Kita akan mencari masing-masing X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nanti bisa kalian menggunakan cara lain selain yang akan saya sampaikan karena ini kan opsional, caranya banyak. Nah, saya akan mengubah persamaan satu dulu menjadi Y sama dengan. Kenapa saya menggunakan Y sama dengan? Karena saya akan mensubstitusi ke persamaan 2 dan 3. Sehingga nanti variabelnya hanya ada X dan Z. Nah, Y sama dengan 3X saya masukkan. Jadinya 8X min Z sama dengan 0. Ini saya anggap persamaan 4. Saya masukkan juga ke persamaan 3. Y-nya saya ganti menjadi 3X. Nah, ini menjadi persamaan 5. Berarti kan variabelnya sudah hanya 2xz, ini xz. Nah, saya akan mengeliminasi z-nya karena yang sudah sama, tidak perlu dikali lagi. Nah, ini karena tandanya beda, berarti dijumlah. Hasilnya yaitu 12x sama dengan 180, diperoleh x-nya yaitu 15. Hingga mencari nilai z dan y-nya. Saya akan mencari z menggunakan persamaan 4 saja ya, biar mudah. Nah, X-nya saya ganti 15, hasilnya yaitu 120. Kemudian saya akan mencari nilai Y. Nah, pakai ini saja. Y-nya sama dengan 3X, X-nya ganti 15, diperoleh Y-nya 45. Kesimpulannya, besar sudut-sudut segitiga tersebut adalah 15 derajat, 45 derajat, dan 120 derajat. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali contoh soal yang bisa kalian jadikan referensi. Bisa ada di LKS atau di buku cetak atau di internet juga banyak. Nah, untuk contoh soal yang saya sampaikan di video ini itu saya ambil dari ini, link ini. Kalau kalian mau lihat contoh soalnya itu ada banyak. Ini hanya saya sampaikan beberapa. Kalau ingin melihat lebih lengkapnya silahkan klik link ini. Nah, untuk materi yang saya sampaikan hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silahkan bisa melalui komen di video ini atau bisa juga kalian tanya melalui Japri atau bisa menggunakan WA Group. Terima kasih, semoga materi hari ini bisa dipahami dengan mudah.